Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita semuanya, zahir wa batinah, baik secara zahir maupun batin. Kita diberi keimanan, ketakwaan, dan juga nikmat-nikmat yang tidak mungkin mampu kita hitung. Maka marilah kita mensyukurinya dengan meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan hati kita meyakini bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan dan kita dapatkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bersyukur dengan lisan kita senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya bersyukur dengan al-jawarih, dengan amal perbuatan, dengan menggunakan kenikmatan itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita Islam memerintahkan kita untuk senantiasa berupaya untuk membersihkan diri dari dua hal. Yang pertama, yakni bersihkanlah amal-amal ibadah kita dari noda-noda kesyirikan dengan mentuluskan dan mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan, mentuluskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita melakukan ibadah, melaksanakan ibadah ini didasari hanya kan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Dan hendaklah kita menjauhi kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, karena kesyirikan ini bisa menghapuskan amal-amal ibadah yang telah kita lakukan. Seandainya orang itu ibadah sholat, puasa, haji, namun di sisi lain dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal yang telah dilakukannya
niscaya akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La in asyrakta la yahbatunna amaluka." Jika kamu melakukan kesyirikan, niscaya akan terhapuslah amal kamu. Maka hal ini sangat penting untuk kita perhatikan. Kita ketahui hal yang mengandung kesyirikan termasuk kesyirikan sehingga kita bisa menjauhinya. Di antaranya, kita tidak boleh untuk berdoa kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa kepada orang yang telah meninggal, termasuk juga isti'anah, minta pertolongan, istighosah, minta kepada berhala atau kepada jimat-jimat. Ini kita tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Maka hendaknya ini kita bersihkan, kita hilangkan, kita jauhkan dari diri kita. Termasuk juga bertawakal. Kita bertawakal ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini bukan berarti kita tidak berusaha. Kita berusaha, kita bekerja sesuai dengan yang disyariatkan. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertawakal kepada manusia, termasuk juga kepada jimat-jimat dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersihkan amal-amal Anda sekalian, yakni dari noda-noda bid'ah, hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, dengan cara memurnikan dan menduluskan ibadah kita dengan ittiba, memurnikan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa li amruna fa huwa rad ay mardud." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, maka amalan ini akan tertolak. Maka dua hal tersebut, yaitu ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan juga memurnikan ittiba, jadi mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah di dalam melaksanakan ibadah. Maka ini merupakan dua perkara yang menjadi syarat diterimanya amal manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, setelah kita berupaya untuk melaksanakan ibadah tulus ikhlas hanya karena Allah, kita lakukan dengan cara sesuai dengan sunnah dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dua hal ini merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Maka selanjutnya, bersihkan hati Anda sekalian, hati kita semuanya, dari noda-noda ghil, hasad, iri, dengki, kebencian kepada sesama kita, kepada sesama muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada perkara yang sangat penting. Terkadang manusia bisa ibadah kepada Allah ikhlas sesuai dengan sunnah, akan tetapi dengan sesama muslim dia akhlaknya kurang bagus, akhlaknya tidak baik, ada rasa hasad di dalam dirinya. Hasad, yakni dia tidak suka dan tidak senang ketika melihat saudaranya mendapat kesenangan dan kenikmatan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita suka dan senang ketika mendapat kenikmatan, hendaknya kita pun senang ketika orang lain pun mendapat kenikmatan. Ketika kita senang ada orang menolong kita, maka hendaknya kita pun senang untuk menolong orang lain. Ini hasad. Ini terkadang membawa sesuatu yang menjadikan orang itu menyebarkan aib dan kekurangan orang lain hanya karena hasad, tidak senang melihat orang lain mendapat kesenangan.
Dan rata-rata juga hasad ini terjadi terhadap orang-orang yang seprofesi, yang sama profesinya. Dan sejelek-jelek hasad, ada orang yang hasad antara sesama orang yang telah punya ilmu, ada ustaz atau dianggap berilmu, karena dia tahu hukumnya hasad tidak boleh. Sampai akhirnya dia sendiri punya rasa hasad ini, makanya hasad yang tidak bagus, hasad yang sangat tidak tepat. Maka sekali lagi, marilah kita bersihkan hati kita dari rasa kebencian, dari rasa tidak suka, dari rasa hasad, diganti dengan rasa saling mencintai. Ketahuilah, al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh untuk menzaliminya. Wal yahqiruhu, tidak boleh untuk menghinanya. Dan cukuplah seorang dikatakan melakukan kejahatan, perbuatan tidak baik ketika dia menghina saudara muslim yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yang kedua, jagalah yakni kebersihan atau kesucian yang berkaitan dengan pakaian dan juga tubuh kita. Yakni jagalah dari najis, termasuk jadi baul dari air kencing. Terkadang sebagian orang menganggap ini adalah hal yang biasa, padahal di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kuburan. Kemudian mengatakan innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya 2 orang yang berada di kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani illa min kabir, wa ma yu'adzabani min kabir. Tidaklah mereka keduanya diazab, disiksa karena sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan, mudah untuk dilakukan, tapi mereka tidak perhatikan. Minha diantaranya adalah salah satunya diazab karena la yastatiru minal baul atau la yastansihu minal baul, tidak mau menjaga diri dari air kencing. Maka ketika kita membuang hajat, buang air kecil, maka hendaknya kita bersuci. Jangan dibiarkan tidak bersuci. Kalau ada air, bersuci dengan air. Kalau nggak ada air, mungkin dengan istijmar, dengan batu. Maka kalau bersuci dengan batu, maka hendaknya diusahakan dengan jumlah yang ganjil, minimal dengan 3 batu. Maka hendaknya ini diperhatikan, karena ternyata ini menjadi sebab orang disiksa di dalam kuburnya. Berarti ini termasuk dosa besar. Demikian juga salah satunya disiksa dalam kubur karena yamsi bin namimah, yakni berjalan ke sana kemari untuk namimah, yakni untuk mengadu domba satu dengan yang lainnya, menyebarkan aib orang lain kepada yang lainnya, agar mereka tidak pernah aman, agar saling bermusuhan kepada satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita. Kita bisa istiqomah, bisa melakukan ibadah dengan tulus ikhlas hanya karena Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Demikian juga menguatkan hubungan kita antara satu dengan yang lainnya, dan kita ditolong oleh Allah bisa membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit ghil, benci, dendam kepada sesama muslim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha mastata'tum wa atiullaha wa atiur rasul tuflihu. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan Anda, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Anda sekalian akan bahagia di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhiratnya. Dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah, tidak hanya di masjid, tidak hanya ketika kita bertemu dengan sesama ikhwan di majelis taklim, namun hendaknya kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan kapanpun itu.
Rasulullah SAW telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. 3 poin di dalam hadis ini. Kalau kita perhatikan dan kita amalkan, insya Allah sudah sangat bagus sekali dan lengkap. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan dalam posisi apapun. Di rumah hendaknya bertakwa, di masjid bertakwa dengan senantiasa berupaya untuk bisa melakukan ibadah di dalam masjid dengan khusyuk. Demikian juga di rumah, bertakwa di rumah sebagai seorang suami. Bagaimana seorang suami yang diperintahkan bertanggung jawab mendidik anak dan istrinya, mencari dengan mencari nafkah untuk mereka dengan jalan yang halal. Kemudian di tempat kerjaan kita hendaknya juga bertakwa, senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi takwa senantiasa ada di dalam diri kita. Insya Allah akan terjaga, tidak akan pernah terjadi korupsi, entah korupsi waktu ataupun korupsi laporan-laporan, tulisan-tulisan. Ketika orang itu ada di hatinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia dikala bersama-sama di tengah-tengah orang banyak atau dikala sendirian. Terkadang orang ketika di tengah-tengah orang bisa baik, bisa kelihatan mengamalkan amal-amal takwa, namun dikala sendirian terkadang kelihatan aslinya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada dan kapan saja. Dan kita sebagai seorang suami, mungkin sebagai seorang bekerja, sebagai seorang ayah, mungkin juga sebagai seorang anak bagi orang tua kita, maka bagaimana posisi-posisi itu menjadi orang yang bertakwa di dalam posisi-posisi tersebut. Kemudian yang kedua, tadi Rasul bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini berkaitan dengan perbuatan seseorang. Ikutilah perbuatan yang tidak baik yang telah kamu lakukan dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik ini akan bisa menghapuskan perbuatan tidak baik itu. Kita manusia, tidak suci. Suatu ketika pernah melakukan kesalahan, namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ini segera bertaubat kepada Allah. Dia tinggalkan itu, menyesali perbuatannya dan mengikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik ini akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Maka jangan ketika tahu bahwa saya telah dilakukan ini adalah perbuatan yang jelek, dia senantiasa yusiruna, mereka terus menerus di dalam kejelekan dan kemaksiatannya, maka dikhawatirkan orang ini akan tertutup hatinya. Maka segera kita sadar, setelah sadar bahwa kita telah jatuh terperosok di dalam kemaksiatan dan kesalahan, segera bertobat, segera beristighfar pada Allah dan mengganti dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga tadi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita manusia tidak bisa hidup sendirian, mesti hidup bermasyarakat. Maka di sini Rasulullah SAW menganjurkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Sering kita mendengar dan mengetahui akhlak, ditekankannya akhlak, dan akhlak ini adalah buah daripada keimanan, buah daripada ketauhidan. Orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, niscaya akan membuahkan akhlak yang mulia. Dan cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum. Maka hendaknya kita bermuamalah dengan orang dengan akhlak yang baik. Ini diantaranya kaful adha, yakni tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisan atau dengan perbuatan, ataupun dengan tulisan-tulisan yang ini mencemooh, mencela orang lain, menyebarkan aib orang lain, maka ini menyakiti orang. Demikian juga badlun nada, dengan memberikan bantuan apa yang kita bisa bantu. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebagai orang yang bisa memberikan manfaat yang terbesar bagi manusia yang lainnya. Demikian juga ketika bertemu dengan wajah yang berseri-seri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi istiqomah, sekali istiqomah terus senantiasa bisa melakukan ketaatan kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa aslih lana su'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.